Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mandari Tonga, NPM 208700010. Di sini saya akan membahas tentang bisnis. Dan di sini saya akan mengambil satu contoh bisnis apa yang akan saya peroleh, yaitu bisnis toko pakaian atau butik. Dan di sini saya akan menjelaskan dari praktikum 4, 5, dan 6. Apa ide bisnis yang ingin saya lakukan? Di sini ada toko pakaian. Kegiatan utama yang dapat menghasilkan sebuah keuntungan dalam usaha toko pakaian ini ada 5. Yang pertama, tentukan pelanggan. Dengan menentukan pelanggan, dapat lebih mudah dalam proses pemasaran dan menentukan jenis produk yang ingin dipasarkan. Dan untuk yang kedua, ikuti tren. Kita sebagai pelaku bisnis fashion perlu memperhatikan tren yang sedang berkembang dan ikuti mode yang sedang banyak dicari konsumen dan pergunakan tren sebagai indikator produk yang harus dicermati. Yang ketiga ada strategi pemasaran yang tepat. Perlu menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Kita bisa berpromosi dengan menggunakan online marketing maupun non-online marketing. Yang keempat, membuka toko online maupun offline. Kita memiliki sebagai tempat transaksi bisnis. Gunakan kreativitas untuk mendesain toko. Toko yang menarik akan dilihat banyak konsumen dan tentunya mendatangkan pembeli. Dan terakhir ada bekerja sama dengan influencer atau buzzer. Untuk memperkenalkan produk fashion yang dijual, kita perlu bekerja sama dengan influencer atau buzzer dengan profesi, model, maupun public figure. Di sini bagaimana cara meningkatkan penambahan omset dalam usaha pakaian atau butik. Ada 5 juga. Yang pertama, mengutamakan kualitas dan inovasi produk. Yang kedua, melakukan promosi secara efektif dengan menjual lebih banyak kepada pelanggan. Yang ketiga, memberi pelayanan baik kepada pelanggan. Keempat, menambah outlet di berbagai daerah dengan tujuan target pasar baru dan menambah pelanggan baru. Dan yang kelima, ada mengadakan diskon produk dan penawaran khusus. Dan di sini ceritakan cara mengelola keuangan usaha. Di sini ada beberapa cara mengelola keuangan usaha kita. Ada 5 cara juga. Yang pertama, menyimpan bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan dokumen pendukung terkait pencatatan transaksi yang dilakukan. Yang kedua, melakukan pencatatan transaksi. Transaksi yang harus dicatat diantaranya yaitu berupa jumlah modal yang digunakan, berupa modal tambahan yang digunakan, berupa uang yang dikeluarkan baik untuk perlengkapan toko, jenis-jenis peralatan, dan membeli barang. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan ini adalah sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, pemisahan uang pribadi dan uang usaha. Hal ini bertujuan agar uang tidak bercampur baur. Dengan adanya pemisahan uang ini, owner juga dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil dari usaha tersebut. Dan terakhir, ada mengelola pendapat usaha. Pendapatan yang diperoleh harus benar-benar dikelola dengan baik. Selain berguna untuk pribadi, pendapatan toko baju juga digunakan untuk membiayai segala operasional toko baju. Di sini jelaskan sumber daya utama yang menjadi core bisnis saudara. Di sini ada sumber daya utama yang menjadi core bisnis toko pakaian atau butik. Ada juga 5 caranya. Yang pertama, punya visi dan misi jelas. Saat memulai bisnis fashion, kita harus mengetahui visi dan misi yang menjadi panduan untuk mencapai tujuan bisnis dari awal. Dan yang kedua, kreativitas. Bisnis fashion termasuk dalam bisnis kreatif. Artinya, bisnis ini selalu berubah-ubah, memiliki unsur unik dan dinamis. Dan yang ketiga ada networking. Networking adalah aset penting dalam memulai bisnis, baik bisnis fashion atau bisnis lainnya.
Semakin luas kita memiliki jalinan pertemanan dan koneksi, maka semakin besar kemungkinan berhasil dalam bisnis. Dan yang keempat, pengetahuan akan bisnis fashion. Kita harus lebih dahulu melengkapi diri dengan informasi dan riset. Dalam hal ini, kita harus memiliki pengetahuan mengenai dunia fashion. Kelima, sikap profesional. Membangun dan menjalankan suatu bisnis tidaklah mudah. Diperlukan sikap profesional yang membuat kita tetap bertahan. Dan terakhir adalah bagaimana caranya mempersiapkan tim yang tangguh untuk membantu usaha saudara agar berkembang. Ada 5 cara. Yang pertama, pilih anggota berkualitas. Mulailah pilih anggota tim yang berkualitas, seperti tim leader yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, tim manajemen dengan pandangan bisnis yang luas dan memiliki ide-ide kreatif. Yang kedua, tentukan tujuan bersama. Sebelum mulai bekerja, semua anggota tim harus mengetahui apa tujuan yang sebenarnya ingin dicapai. Dengan menentukan tujuan, seluruh anggota tim dapat lebih bertanggung jawab dan dapat bekerjasama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Ketiga, tentukan peran masing-masing. Setelah mengetahui tujuan yang harus dicapai, selanjutnya adalah menentukan peranan dari masing-masing anggota tim. Yang keempat, kerjakan secara efisien. Pada tahap ini, coba lihat flow kerja, sumber daya yang dimiliki, dan apa saja yang dibutuhkan oleh tim untuk mengeksekusi pekerjaannya masing-masing. Dan terakhir ada menciptakan kebersamaan dan kepercayaan. Dua hal ini adalah kunci utama membangun sebuah tim yang solid dalam mencapai tujuan bersama. Untuk menciptakan kedua hal ini, coba saling berbagi kepada rekan satu tim dalam keadaan suka maupun duka. Dan di sini terdapat gambar usaha butik, contoh usaha toko pakaian butik ini. Dan untuk praktikum yang kelima di sini ada cara-caranya. Tahapan rencana kerja. Di sini ada 10 tahapan ya. Yang pertama, lakukan riset produk. Ini maksudnya amati tren pasar dan lakukan survei konsumen untuk tahu produk yang berpotensi laris dijual. Yang kedua, kenali target pasar. Ketiga, lihat kompetitor bisnis. Keempat, buat rencana bisnis atau business plan. Yang kelima, persiapkan anggaran atau modal. 6, persiapan produk. 7, desain logo brand. 8, melakukan pemetaan produk. 9, buat website toko online. 10, launching produk. Dan yang terakhir, promosikan iklan secara online. Dan di sini ada praktikum yang ke-6. Di sini saya akan menjelaskan modal dan modal pembelian dan keuntungan yang didapat dari bisnis toko pakaian. Di sini saya membuat modalnya sekitar 3 juta. Dan modal pembeliannya itu satu pieces pakaian 25.000 dan keuntungan yang didapat sebanyak 20.000 per pieces. Dan yang kedua, di mana toko bukanya jam berapa dan tutup jam berapa. Di sini saya membuatnya tokonya itu dibuka pada jam 10 pagi dan tutupnya jam 6 sore. Dan yang ketiga, bagaimana pasar untuk baju. Di sini ada beberapa cara ya. Pertama, tentukan ciri khas usaha agar toko baju terlihat berbeda dengan toko lain, maka harus memiliki ciri khas. Yang kedua, survei harga secara rutin agar harga barang yang dijual tidak terlalu mahal dari kompetitor. Ketiga, promosi dan diskon agar dapat melakukan promosi harga dan diskon untuk menarik perhatian calon pembeli. Keempat, update model fashion agar tidak ketinggalan model tren. Dan yang terakhir, manfaatkan internet dengan cara mempromosikan toko baju melalui internet agar toko semakin dikenal. Dan untuk yang keempat, desain toko apa yang bisa kita kasih, apa yang bisa kita tunjukkan. Di sini saya akan membuat desain toko baju klasik modern.
Kolaborasi desain dari toko baju seperti ini pastinya mampu memberikan wajah baru bagi dunia fashion. Desain klasik modern seperti ini bukan hanya mampu menyorot perhatian pengunjung saja, melainkan juga pejalan kaki yang kebetulan melintas di depan toko dan pasti banyak akan yang mampir. Dan terakhir, menyediakan promosi lewat aplikasi tertentu. Di sini saya sudah menyiapkan produk yang akan saya jual, yaitu berbagai macam baju, dan sini saya mempunyai akun bisnis tersendiri. Tapi akunnya ini akun dari Instagram yang bernama Manda Fashion. Di sini banyak berbagai macam produk-produk yang ingin kita beli gitu. Apalagi di zaman sekarang kan banyak tuh kayak orang-orang apalagi kan zaman ke zaman gitu, zaman semakin berkembang, di mana baju-baju itu semakin tren juga gitu, semakin berkembang gitu, setiap tahunnya, setiap bulannya gitu. Dan di sini pun juga bukan hanya baju saja yang saya jual gitu, banyak berbagai. Dan kalau kalian ingin membelinya atau ingin tahu apa saja barang yang saya jual, kalian bisa melihat akun dari Instagram saya, yaitu Manda Fashion. Dan di sini sekian dari presentasi saya. Semoga bisa berkenan kepada pendengar sekaligus. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.